Alat GPR-nya ada satu set alatnya. Alat GPR. Dia ngukurnya berupa sensor. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini ini alatnya sebenarnya bisa didiriin. Kalian pun udah beberapa kali pakai mungkin ya selama praktikum geolistrik. Nah, sekali lah pernah pakai kan. Ada yang pernah ngoperasiin alatnya nggak? Jadi main unit. Pernah Mau ngoperasiin nggak? Bukan cuma megang ya, ngoperasiin. Nggak ada yang pernah jadi main unit sih. belum pernah. Saya Pernah. Berarti cuma dia doang. Nah, mungkin dijelasin yang pertama kunci ya. Coba angkat. Kalau rusak lo yang ganti. Sebenarnya saya juga nggak ngerti ya metode. Ngeri ya. Saya baru megang alatnya harganya 700 juta. Kalau patah, UKT saya pun nggak cukup. Jual rumah karyawan itu bisa. Bagus sih. Iya. Ini sih. Masih ada ginjal kok, Mas. Hah? Masih ada ginjal. Saya udah rusak. Udah nggak ada gunanya. Jadi dia tahu. Pokoknya satu set alatnya bentuknya kayak gini. Nah, kita ngukur GPR itu pakai namanya GPS. Ini di sini ada GPS. Di dalam GPS ini, ada yang tahu kepanjangan GPS apa kan? Ada yang tahu kepanjangan GPS apa? Global Positioning System. Kalau dari kepanjangannya fungsinya buat apa? Belum. Menentukan titik posisi. Menentukan posisi. Nah, sebenarnya kita bisa pakai GPS-nya buat nentuin titik koordinat. Tangan, kita kan nggak tahu jaringan kita ada apa enggak. Jadi kita tetap menggunakan manual untuk dapetin titik koordinatnya. Sabar ya, sabar. Mulai pandang. GPS ini, pokoknya semua alat ini hole-nya semua bagian itu menggunakan baterai. Baterainya itu yang bukan yang sekali pakai ganti. Sistemnya yang dicas. Di dalam ini ada baterai 4 buah. Dia sistemnya dicas dan ngecasnya itu pakai chargeran
sendiri. Jadi nanti setiap kalian selesai akuisisi ataupun sebelum akuisisi wajib ngecas baterainya dulu. Terus ini juga. Nah, tadi kalau kayak saya bilang, di sini kita pakainya baterai. Jadi di alat ini sistem pemakaian baterainya ada dua. Nah, yang pertama itu pakai baterai yang kayak gini. Nah, kira-kira baterai ini bakalan itu sekitar 4.500 ya watt mAh. Kira-kira kira-kira pemakaian baterai ini paling kuat itu sekitar 2,5 jam lah. Nah, jadi sistemnya kita pakai backup plan namanya powerbank. Powerbanknya paling kuat juga di 3 jam. Jadi kalian bisa mengukur sekali itu untuk pakai semua alat ini dalam 5 jam kurang lebih. Jadi kalau nanti udah sekitar kita 5 jam kita nggak bisa pakai lagi alatnya karena kita butuh ngecas lagi kan. Dan terus di dalam satu alat ini itu kan ada box hitam ya di bawahnya. Nah, box hitam itu dalamnya ada berupa sensor. Tahu nggak sensor apa? Yang jawabnya yang logis dikit dong. Main. Kalau di magnetik ada berapa? Ada dua kan? Dua sensor. Sensornya apa aja? Kan sama-sama gelombang elektromagnetik tuh yang kita ambil. ESP. Apa? ESP. Enggak. Coba di magnetik dulu deh. Pemahaman dasarnya. Magnetik kan udah pernah pakai ke magnetik kan? Udah mengukur juga. Nah, itu ada dua kan? Ada yang di base sama rover. Itu kan pakai sensor tuh. Nah, sensornya namanya apa? Coba sensornya apa? Nah, kenapa saya bilang tadi hampir sama kayak seismik? Di seismik sebagai receivernya alatnya berupa apa? Palu. Apa? Geofon dong. Receiver, penerima. Kalau transmitternya? Palunya. Apa? Transmitter. Source. Source-nya bukan palu, tapi lat besi. Oh, oke. Udah? Nah, terus nanti kita bakalan coba buat ngukur sebentar. Tapi kalau cuaca nggak mendukung kita ngukurnya di sini aja. Dalam ruangan ini. Nah, tapi nanti kan ini konsepnya hampir sama ya, sama kayak nanti kelihatannya kalau kalian udah ngolah kan yang codingan itu. Nah, itu kelihatannya hampir sama kayak seismik kan, kayak trace seismik cuman beda. Nah, mungkin sekarang kita lebih cara pemahaman akuisisinya aja. Kayak akuisisi sebenarnya itu dia nggak boleh terkena air, mungkin itu bakal mempengaruhi kualitas data kalian. Terus medannya pun nggak boleh yang bergerenjel, misalnya ada batu kerikil, ada sampah dan lain semacamnya, karena ya kualitas data kalian yang rusak. Kami pun nggak bisa bantu apa-apa gitu. Udah sih mungkin itu aja. Ada yang mau tanyain nggak? Kira-kira kalian udah tahu belum kalian nanti mau nyari apa? Iya kan? Kalian tuh nyari apa? Utilitas. Utilitas itu apa? Besi. Di depan itu cari kabel-kabel. Bukan ada yang coran yang besi-besi itu. Nah, itu kan kalian mau melihat keberadaannya kan? Keberadaan utilitas itu gimana? Itu di depan GKW, di jalan itu ya? Nah, nanti kalau di sana kalian harus nentuin sendiri targetnya apa. Terus sama tempat penelitiannya juga. Tempat penelitiannya di mana gitu loh. Desain posisinya kalian nanti buat sendiri titiknya. Iya, nentuin sendiri. Nanti kan survei kan ke lapangan. Jadi kalian harus kayak kita mau ngapain ya di sini gitu loh. Menurut kalian, sepemahaman kalian tahu GPR apa aja sih outputnya?
Dia Kan itu bisa kemarin udah mendeteksi apa aja. Nah, kemarin kan udah beberapa kali dijelasin ya, pembekalan pun udah dijelasin. Apa? Selain utilitas, Selain itu, tahu nggak kalian bakalan kerlap di mana? Kalian tahu nggak kalian bakalan kerlap di mana? Gunung Tiga. Daerah Gunung Tiga itu daerah yang gimana? Nah itu tadi yang ditanya. Coba kalian bisa tentuin output. Sebenarnya nggak kita harus ke sana juga, tapi ke sana lebih bagus karena nanti kalian kan bakal ada survei. Jadi kalian tuh bisa nentuin output. Output sebenarnya sih kalian mau nyari apa sih sebenarnya? Kalau kalian mau nyari air tanah juga bisa kan dari GPR. Cuman ya lihat lagi parameter yang mau kalian gunain apa, daerah pengukuran kalian di mana. Kalau kalian mengukur di sekitar rumah warga, nah, mungkin besar bisa kita nyari air tanah. itu lebih ke bukan nyari air tanahnya ya, tapi permukaan air tanahnya. Seperti yang kita ketahui kan GPR ini penetrasinya nggak terlalu dalam ya. Jadi bisa mungkin dibantu sama metode lain, kira-kira untuk memastikan gitu. Jadi nantinya ada dua metode yang saling memastikan itu, misalnya kira-kira di sini nih lapisan air tanahnya berada gitu. Jadi bisa dilihat permukaannya. Jadi kalian langsung deh lihat nanti. Sebenarnya sebelum kalian terjun ke lapangan pun kalian udah bisa perkirakan juga. Kan ada yang namanya Google Earth. Bisa kalian melihat peta tip, struktur geologi. Jadi kalian bisa melihat sebenarnya kalian mau akuisisi daerah mana. Bisa kalian bikin dulu desain akuisisinya dari sekarang. Jadi di sana tinggal ke teknisnya aja, jumpai ke lapangan. Kalau misal medannya nggak memungkinkan buat kalian akuisisi, udah baru kalian ganti lah output yang mau kalian buat. Tapi sebelumnya kalian udah tahu kan cara kerja GPR ini kayak mana? Kan udah pernah pakai alat. Coba gimana cara kerja alat DPR? Si Rizky. Aku ini yang menjawab. Udah. Untuk memancarkan elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terus Kita kembali di Coba ulang. Aku dengar. kan ini yang bawah itu memancarkan alat ini gelombang Gelombang apa? elektromagnetik. Frekuensi apa? Frekuensi apa? Frekuensinya 60 sampai apa ya? Enggak, frekuensi tinggi atau frekuensi rendah? Rendah. Kenapa rendah? Padahal penetrasinya dangkal. Frekuensi tinggi loh Karen. Tinggi. Nah, tinggi. benar. Ini kan baru belajar. Baik-baik loh. KTT udah tahu. Ya kan belajar Ini sih frekuensi semua beda ini. Ini beda dia Pak. Nah, jadi dia itu kan sumbernya berasal dari gelombang elektromagnetik pakai frekuensi yang tinggi. Nah, di mana nanti si transmitter ini akan mentransmisikan ke dalam bawah permukaan, kemudian ditangkap oleh si receivernya. Dalam bentuk, ada tahu nggak datanya dalam bentuk apa? Data amplitude dari gelombang pertama. Sama lo kayak seismik. Kalau masih kalian ingat-ingat cara kerja seismik gimana? Iya. Dipantulkan, ngalir kan, terus ditangkap oleh si Receiver. itulah yang ditangkap, sinyal yang ditangkap sebagai waktu tempuh. Kalian mesti tahu kan? Oh. Itulah yang ditangkap datanya sama si GPR ini. Apa? Si waktu tempuh itu. Iya, data amplitude-nya. Sebenarnya sama, nanti datanya bentuknya sequai yang di-download. Jadi kalian bisa melihat juga namanya, tapi bukan trace. Datanya berbentuknya amplitude. Jadi kalian bisa tuh nentuin. Kadang dia ngeblur, itu amplitude-nya gimana. Ada yang lebih terang, ada yang rapat-rapat. Kan kalian udah ngeliat tuh kemarin udah ngoding. Nah, udah nganalisis juga. Coba menurut kalian, kalau data yang amplitude-nya tinggi itu bentuknya gimana? Ya udah deh, dinilainya 0 aja kali ya.
Katanya mau kerlap loh ini. Mending masuk semester 4. Kan sambil belajar. Tadi yang pagi bisa ngejawab loh belajar. Pagi. Emang apa pagi? Ada, astagfirullahaladzim karya.